It's just come to my attention that the person to your right is a liar. Also, the person sitting in your very seats is a liar. We're all liars. Oke, kita langsung bahas aja ya, sebuah ide yang jujur aja agak provokatif. Katanya nih, kita semua nih payah banget dalam mengenalin kebohongan. Tapi, ada cara yang didukung sains buat jadi jauh lebih jago soal ini. Kita mulai dari premis yang bikin gelisah dari seorang pakar penipuan, Pamela Meyer. Intinya, bohong itu ada di mana-mana, dan itu udah jadi bagian dari cara kita berinteraksi sebagai manusia. Dan faktanya, tingkat akurasi kita buat ngenalin kebohongan itu cuma segini, 54%. Itu kan hampir sama aja kayak kita lempar koin, tebak gambar atau angka. Beda tipis banget. Tapi lucunya, kita ngerasa jago banget soal ini. Nah, pertanyaannya, kok bisa kita sepayah ini? Jawabannya simpel. Karena selama ini, kita diajarin buat nyari tanda-tanda yang salah kaprah. Mitos-mitos soal bahasa tubuh yang ternyata nggak akurat. Iya kan? Kita mikirnya, oh kalau orang bohong pasti gelisah, pasti nggak berani natap mata. Kalau senyum berarti dia jujur. Padahal pembohong yang udah ahli tuh tahu banget mitos ini. Malah mereka manfaatin, mereka bisa aja sengaja nggak gerak-gerak. Atau malah natap mata kita lekat-lekat, biar kelihatan bisa dipercaya. Padahal rahasia sebenarnya tuh bukan di bahasa tubuh. Tapi di sini nih, di betapa capeknya otak seseorang waktu lagi berbohong. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Para psikolog nyebutnya beban kognitif, keren ya istilahnya. Ini tuh intinya seberapa besar tenaga otak yang kita butuhin buat mikir. Dan ini penting banget karena kebohongan itu bukan lagi soal moral semata, tapi lebih ke masalah teknis, masalah kapasitas otak. Nah, lihat deh perbedaannya. Kalau kita ngomong jujur, otak kita tuh kayak lagi santai, cuma ngambil data dari memori. Gampang. Tapi kalau bohong, wah itu kayak maraton mental. Mesti ngarang cerita yang masuk akal, sambil ngawasin reaksi lawan bicara, sambil nahan kebenaran biar nggak keceplosan. Capek banget, otak kerja 99% kapasitas. So, ini bagian serunya. Kita bisa manfaatin kondisi otak yang kelebihan beban ini. Caranya, pakai pertanyaan-pertanyaan yang sengaja dirancang buat nge-crash sistem mereka. Pertanyaan pertama, coba deh tanya gini. Bisa tolong ceritain 30 menit sebelum kejadian itu, langkah demi langkah ya. Kenapa? Karena pembohong itu biasanya cuma latihan bagian utamanya doang, bukan detail-detail kecil yang ngebosenin sebelumnya. Nah, yang harus kita perhatiin itu jembatannya. Mereka bakal coba lompatin bagian yang nggak mereka siapin, pakai kalimat-kalimat umum kayak gini. Mereka mau cepet-cepet ke bagian cerita yang udah mereka hafal. Pertanyaan kedua, kita kasih kejutan sensorik. Tanya sesuatu yang spesifik soal panca indera. Kenapa ini ampuh? Karena pembohong itu bangun cerita kayak gambar 2 dimensi, datar aja. Sementara ingatan yang beneran itu kayak film 3 dimensi, lengkap sama suara, bau, dan apa yang kita lihat. Pertanyaan kayak gitu maksa mereka bikin data baru di tempat. Hasilnya, mereka bakal ngulur waktu, apa ya? Atau malah jadi defensif dan nyerang balik, emang penting ya? Atau jawabannya super ngambang. Ya suara biasa aja, tanpa detail sama sekali. Dan yang ketiga, kita sodorin bukti hipotetis. Nggak perlu beneran ada buktinya. Cukup kemungkinan adanya bukti aja udah cukup buat bikin mereka goyah. Lihat deh apa yang terjadi. Pembohong itu bakal langsung panik dan mulai masang pagar. Kalimat mereka jadi nggak yakin, cari-cari alasan. Kayaknya sih gitu, seingat saya sih. Kenapa? Buat nyiapin jalan kabur. Beda banget sama orang jujur yang bakal bilang, cek aja, nggak masalah. Oke, sebelum kalian coba semua teknik ini, ada satu aturan paling penting yang nggak boleh banget dilewatin. Ini kuncinya, biar semuanya berhasil. Nggak mungkin kita bisa tahu orang itu lagi bohong atau enggak tanpa satu alat spesifik ini. Dasar kebenaran. Simpelnya gini, gimana kita bisa tahu ada yang aneh kalau kita nggak tahu normalnya dia itu kayak gimana? Jadi, dasar kebenaran itu adalah perilaku normal seseorang pas lagi nggak bohong. Cara nyarinya, ya ajak ngobrol hal-hal yang netral dulu, yang santai. Liatin cara dia ngomong, gerak-geriknya. Itulah normalnya dia. Tanpa ini, kita cuma nebak-nebak doang. Penting nih, kalau kalian mulai lihat tanda-tanda tadi, tujuannya itu bukan buat gebrak meja sambil teriak, "Kena kau!" Ini bukan adegan di sinetron ya. Tujuan sebenarnya adalah buat nemuin kebenaran supaya kita bisa ngambil keputusan yang lebih baik. Jadi caranya justru dengan lebih tenang, kasih pertanyaan yang lebih terbuka, dan kasih kesempatan orang itu buat nurunin beban berat kebohongan yang lagi dia pikul.
Dan akhirnya, kita sampai di satu pemikiran terakhir yang cukup dalam. Kalau sebuah kebohongan itu butuh orang lain buat percaya supaya punya kekuatan, artinya apa peran kita dalam setiap kebohongan yang kita temui sehari-hari? Coba deh pikirin.